pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang teori-teori belajar matematika. Yang pertama yaitu tahapan belajar Brunner. Tahapan belajar menurut Brunner dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu enaktif. Pada tahap ini, anak-anak belajar suatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata tanpa menggunakan imajinasi dan kata-kata. Yang kedua ada ikonik. Pada tahap ikonik ini yaitu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan visual, gambar, atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret. Yang ketiga yaitu simbolis. Pada tahap ini bahasa pola dasar simbolik, anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang objek tertentu. Pembelajaran dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yaitu simbol arbiter, yang dipakai berdasarkan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu teori belajar Dines. Tahapan belajar menurut Dines dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu permainan bebas. Permainan bebas adalah tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Dalam tahap ini, anak mulai membentuk struktur mental dan struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. Yang kedua ada permainan yang menggunakan aturan. Pada tahap ini sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Dengan melalui permainan, siswa diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Yang ketiga yaitu permainan kesamaan sifat. Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Contoh permainannya yaitu seperti blok logik, anak dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi panjang, maka anak diminta untuk mengidentifikasikan sifat-sifat yang sama dari keduanya. Yang keempat yaitu permainan representasi. Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang dihadapi. Yang kelima yaitu permainan dengan simbolis. Simbolisasi termasuk pada tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Dan yang terakhir yaitu permainan dengan formalitas. Dalam tahap ini, siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Contohnya, siswa telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma, maka harus mampu merumuskan fenomena dalam arti membuktikan teorema tersebut. Selanjutnya teori belajar Van Hill. Tahapan belajar menurut Van Hill itu ada 5. Yang pertama pengenalan. Pada tahap ini, siswa baru mengenal bangun-bangun geometri seperti bola, kubus, persegi, segitiga, dan lain-lain. Yang kedua, analisis. Pada tahap ini, anak sudah dapat memahami sifat dari bangun-bangun geometri. Seperti pada kubus, banyak sisinya ada 6. Yang ketiga, pengurutan. Pada tahap ini, pemahaman siswa lebih meningkat. Dan pada tahap ini, anak sudah mampu mengetahui hubungan antar suatu bangun geometri dengan geometri lainnya. Yang keempat, ada deedukasi. Pada tahap ini, anak sudah bisa mengambil kesimpulan secara dedukatif. Artinya, penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Dan yang terakhir, atau kelima, ada keakuratan. Pada tahap ini, anak sudah memahami betapa pentingnya ketetapan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian.
pertama, yaitu teori belajar menurut Brownell dan Van Ejen. Teori bermakna menurut Brownell dan Van Ejen. Menurut teori makna, anak harus melihat makna dari apa yang dipelajarinya. Anak harus tahu makna dari simbol yang ditulis dan kata yang diucapkan. Teori makna mengakui perlunya drill dalam pembelajaran matematika. Drill itu penting tetapi dilakukan apabila suatu konsep prinsip atau proses telah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Hal ini dikarenakan bahwa penguasaan seseorang terhadap matematika tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan mekanik anak dalam berhitung saja, tetapi juga dalam aspek praktis dan kemampuan kuantitatif. Teori belajar Gejny. Objek belajar matematika menurut Gejny. Yang pertama ada objek langsung. Pada objek langsung ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fakta, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada operasi atau keterampilan, dan yang keempat ada prinsip. Yang kedua ada objek tidak langsung. Pada objek tidak langsung, pembelajaran matematika meliputi kemampuan berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir analitis, sikap positif terhadap matematika, ketelitian, ketekunan, dan kedisiplinan. Selanjutnya ada tipe belajar menurut Gejny. Yang pertama ada belajar isyarat. Tipe belajar semacam ini dilakukan dengan merespon suatu isyarat. Jadi respon yang dilakukan itu bersifat umum, kabur, dan emosional. Yang kedua ada belajar stimulus respon. Teori belajar ini bersifat umum, kabur, dan emosional. Tipe belajar ini juga bersifat spesifik seperti 2 kali 3 sama dengan 6. Yang ketiga ada belajar rangkaian. Adalah semacam rangkaian antara stimulus dan respon yang bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik seperti gerakan, makan, dan minum. Yang keempat ada asosiasi verbal. Contoh kalimat asosiasi verbal, unsur itu berbangun limas. Seorang dapat menyatakan limas kalau ia mengetahui berbagai bangun seperti balok dan kubus. Yang kelima ada belajar diskriminasi. Adalah pembedaan terhadap berbagai rangkaian seperti membedakan berbagai bentuk, wajah, waktu, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Yang keenam ada belajar konsep. Merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta. Yang ketujuh ada belajar aturan. Tipe belajar ini banyak terdapat dalam semua pelajaran di sekolah, seperti benda memuai jika dipanaskan. Besar sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Yang kedelapan ada belajar pemecahan masalah. Dilakukan dengan menghubungkan berbagai urusan yang relevan dengan masalah itu. Teori Piaget. Pengertian teori Piaget disebut juga genetik epistemologi sebab menjelaskan perkembangan kemampuan intelektual dalam masa pertumbuhan. Karena teori Piaget menjelaskan perkembangan pengetahuan dengan lingkungannya. Lalu ada teori Ausubel, pengertian belajar bermakna. Merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Di dalam belajar bermakna, informasi baru diasimilasikan pada subsum-subsum yang ada. Belajar menurut Vygotsky. Nah, di sini Vygotsky itu membuat teori belajar yang dinamakan teori belajar sosial kultural Vygotsky. Teori belajar sosial kultural merupakan teori belajar yang menekankan pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development. Ada teori belajar menurut Thorndike. Di sini, Thorndike memberikan teori belajar tersebut yang disebut stimulus respon. Stimulus adalah segala sesuatu terjadinya proses belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan.